ada sedikit perbedaannya antara Wali Songo dengan uh, Wali Pitue yang ada di Sulawesi. Nah, uh, dari 7 yang tadi disebutkan Wali Pitue itu, saya rasa mereka punya suatu kekuatan-kekuatan spiritual seperti yang ada di dalam film-film. Juga kita melihat bagaimana Sunan Gunung Jati keahliannya, bagaimana Sunan Sunan Kalijaga keahliannya, dan para wali-wali yang ada di Jawa itu memiliki keahlian masing-masing atau karomah bagi maksudnya kekuatan spiritual yang mereka miliki. Nah, mungkin dari Wali Pitue juga, Wali Pitue yang Bugis ini juga memiliki karomah yang masing-masing. Salah satu yang pernah saya baca bahwa Syekh Yusuf ini memiliki banyak kuburan ya. Nah, kalau begitu memiliki banyak kuburan, berarti Syekh Yusuf itu ada di Afrika Selatan, saya rasa juga di Goa juga ada kuburannya juga. Jadi kalau kita mau pikir secara nalar ya, tidak mungkinlah ada satu orang manusia yang memiliki kuburan yang banyak. Nah, mungkin itu adalah karomah bagi dia atau kekuatan spiritual bagi Syekh Yusuf itu, bagi Puat ya Syekh Yusuf. Bagaimana dengan yang lainnya ini Pak? Apakah mereka memiliki karomah juga atau kekuatan spiritual yang misalnya Imam Lapeo atau Arif Falaka atau yang pokoknya yang ada dalam wali itu tujuan untuk membahas satu persatu daripada karomah daripada ketujuan ini, kayaknya tidak cukup waktu untuk beberapa jam ya. Kita butuh waktu banyak jam. Secara kesimpulan bahwa dia wali atau yang disebut wali itu otomatis dialah wanita manusia utama pilihan, di mana dikatakan tadi sudah disebutkan bahwa Syekh Yusuf sampai meninggalnya pun pengikutnya banyak yang mengklaim bahwa makam beliau di sini di Afrika Selatan, di Cape Town, di Goa juga nyata ada makam beliau, di Cina juga ada. Walaupun dalam sejarah dikatakan bahwa saat pemerintahan Sultan Ali Karembise, beliau menyurat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meminta agar mayat kerangka daripada Syekh Yusuf yang berada di Cape Town, Afrika Selatan itu dikembalikan. Jadi menurut catatan sejarah, dengan diplomasi tadi daripada Imam Kawani dan Talele berserta tadi Karembesi Sultan Ali, itulah diupayakan pengembalian keranda daripada Syekh Yusuf. Apakah dalam keranda itu betul kerangka beliau yang dibawa ke Goa? Walau alam. Yang jelas di Goa diyakini bahwa makam Syekh Yusuf ini adalah milik yang asli. Sementara pengikut beliau di Cape Town juga mengklaim bahwa yang dibawa ke sana cuma keranda, aslinya ada di sini. Terus pengikut beliau yang lain yang ada di Cina juga mengklaim bahwa jasad beliau tidak kemana-mana, beliau wafat di sini. Yang paling mengherankan lagi, saat keranda Syekh Yusuf di bawah didatangkan dari Cape Town dan disemayamkan di istana Goa waktu itu, istri beliau kan ada, kalian tadi di sana. Dikatakan dalam sejarah, dalam tutur dari beberapa narasumber bahwa beliau sempat keluar bertemu istrinya dalam istana itu, kemudian itu tadi melakukan melepas rindu, kangen, dan dikatakan bahwa istrinya sempat melahirkan anak setelah pertemuan itu, dan diyakini bahwa beliau hidup
beliau waktu saat mendatangi saya, beliau dalam kondisi hidup. Walau alam, inilah merupakan salah satu karomah yang kita yakini hingga kini. Jadi beliau berkaromah bukan saja saat beliau hidup, wafat, bahkan setelah wafat pun beliau masih memberi karomah. Dan karomah beliau itu, kehebatan beliau, kesaktian beliau itu sangat terekam di daerah Cisarua, Banten dan sekitarnya. Karena beliau sempat diangkat menjadi mufti di kerajaan Banten, dan sempat beliau dinikahkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, dijadikan menantu oleh Sultan Ageng Tirtayasa, dinikahkan sama putri beliau itu Ratu Aminah. Jadi Ratu Aminah inilah yang dinikahi oleh Syekh Yusuf, melahirkan dua putri, itu Ratu Habibah dan Ratu Aisyah. Nah, atau Bo Habibah kalau kita di silsilah Bugis, Bo Habibah, Bo Aisyah. Kedua putri Syekh Yusuf inilah dinikahi oleh Hotel Thomas dalam versi, salah satu versi. Jadi ini tadi terah yang ada di sini itu turun daripada terah Syekh Yusuf, terus terah Banten oleh Ratu Aminah tadi, putri daripada Syekh Yusuf, putri dari Sultan Ageng Tirtayasa yang nikahi oleh Syekh Yusuf. Jadi itulah turun terah ke sini, turun ke raja-raja Bugis, khususnya Bone ke sana. Nah, sebetulnya kesaktiannya, yang mana lagi yang kesaktian tentang kekebalan lah, tentang ini, tentang begitu banyak cerita yang diklaim, diakui oleh murid-murid beliau, turunan-turunan murid-murid beliau yang ada di daerah Banten. Dan saya sempat ketemu beberapa pengikut daripada turunan-turunan beliau yang sampai hari ini beliau masih tetap mengagumi, mengkultuskan dengan ajaran-ajaran beliau. Karena sampai hari ini di sana turunan murid-murid beliau masih mengamalkan tadi ajaran-ajaran beliau, ilmu-ilmu beliau, dan eksis masih terbukti hingga kini. Waktu kami berangkat ke Tanah Suci, sempat juga ketemu dua murid daripada turunan Syekh Yusuf dari Afrika Selatan. Begitu banyak kesaktian beliau yang beliau ceritakan, yang kita di Tanah Bugis tidak pernah mendengar kisah seperti itu tentang kesaktian beliau di Afrika Selatan saat beliau itu diasingkan ke sana. Ini Syekh Yusuf. Belum lagi Imam Lepio. Dikatakan Imam Lepio pernah di hari Jumat di suatu pasar orang bertengkar, dalam artian bersitegang tentang khatib di masjid. Karena yang satu mengatakan, begitu hebat tadi khutbah yang kita dengar di masjid kita. Terus yang bertanya lain, yang khatibnya siapa, yang khutbah siapa? Imam Lepio, guru kita Imam Lepio. Terus yang satunya mendengar, kamu bohong. Guru kita Imam Lepio tadi khutbah di masjid saya. Yang tadi terus ada yang menimpali, kalian berdua orang bohong, pembohong. Imam Lepio tadi khutbah di masjid saya. Dalam satu waktu di tempat yang berbeda, beliau tadi dilihat khutbah. Dan ini nyata. Karena tadi ini masing-masing orang yang di pasar ini dari melaksanakan atau pulang dari melaksanakan ibadah salat Jumat, dan mereka menyaksikan Imam Lepio masing-masing di masjid mereka membacakan khutbah. Nah ini. Jadi begitu juga buat Pelaten Tata. Kisah-kisah kesaktian beliau sudah cukup begitu banyak diceritakan. Di mana kok tidak sampai ini 2 jengkal, di mana ini itu kesaktian kekebalan dan. Ya, itu tadi Peta Barang juga dikatakan salah satu perjalanannya dari memperdalam ilmu agama di Bawakaran. Mereka mengajak peserta Sempe untuk kembali ke kota Bone waktu itu, di mana beliau mendengar ada panggilan perang untuk tadi ini persiapan perang Rumpak Bone waktu itu, di mana waktu itu beliau sama-sama berguru dalam mungkin di kelompok Walip itu di Bawakaran. Akhirnya peserta Sempe berkata, kita mau pulang pakai apa? Akhirnya serta-merta Peta Barang mengambil
pucuk daun jati sama pucuk daun terong. Kita bareng lempar kedua pucuk daun tadi ini, satu menjadi udah nyerah sepang kalau Mus bilang, yang satu nyerang Balibi. Iya. Akhirnya mereka menunggangi kuda kutu ini dan menunggangi kuda ini menuju ke kerajaan Koni tanpa ada tadi ini batu-batu yang tersentuh itu bergerak dari hentakan kedua kuda tadi. Satu yang paling menarik ya, itu ya dari Sangalla. Kalau selama ini kan kita kalau bicara di Sangalla itu berarti Tanah Toraja ya sekarang ya. Tanah Toraja. Mungkin ini lebih menarik. Kenapa? Karena mungkin kalau kita berbicara masalah Toraja, kenapa saya bilang menarik di Sangalla ini, karena kita ketahui bersama, maksudnya kita bukan mau rasis, tapi di sana itu mayoritas adalah saudara kita di sana itu adalah Nasrani, non Muslim. Bagaimana ini Bang? Ini mungkin salah satu yang menarik, ternyata salah satu wali itu berasal dari Sangalla ini. Ya. Betul sekali bahwa ini unik ya. Iya unik. Karena itu tadi mayoriti pemikiran kita bahwa Toraja dengan khasnya, dengan tadi patuntung ya, dengan tradisi aluk tudolonya dan komunitas di luar kita non muslim misalnya Nasrani banyak sana, kok muncul tampil ada seorang wali yang dinyatakan wali, dia diklaim dan dianggap wali. Engkau pasatoriolo makanya nah iya pengala ta'ala natara walina dirsi di rupata, jadi ajak mau capai cik di rupata jak kiama ya tu mau capai aku itu mau walina pengala ta'ala natara. Ada pepatah Bugis, apa menerjemahkan ya? Kita harus terjemahkan karena penonton kita mungkin ada pepatah Bugis bahwa semuanya Allah itu menitipkan wali itu kepada seorang hambanya, kepada seseorang hambanya. Jadi jangan sampai engkau menganggap rendah siapapun manusia atau seorang manusia, karena boleh jadi manusia yang engkau rendahkan itu adalah wali Allah yang Allah titip pada dirinya. Nah, ini tadi mungkin ini terjawab di sosok beliau. Iya. Karena kita mungkin menganggap di Toraja ini maksudnya itu tadi unik dengan tradisi-tradisi khasnya, ternyata Allah menitip, Allah mentakdirkan seorang hamba Allah di sana. Begitu banyak kesaktian beliau yang dituturkan. Mengambil tadi telur, bisa menyusun telur hingga secara vertikal tanpa ada bantuan media, yang kemudian diambil selingannya itu ada tradisi tutur yang berlaku di sana. Terus berjalan dalam hujan, derasnya hujan juga tidak basah, melintasi sungai besar yang ada di sana, di pegunungan sana, tanpa perahu dan lain-lain sebagainya. Banyak kesaktian beliau yang dituturkan hingga kini. Berarti masih ada satu lagi Pak? Ya Harun. Harun adalah seorang ulama dari kerajaan Talok, di mana kesaktian beliau dikatakan bahwa melintasi tadi ini dari Talok ke tanah suci dengan memakai sejadah beliau atau sorban beliau. Nah, ini disaksikan oleh begitu banyak murid-muridnya. Memakai sejadah Pak. Iya. Jadi sekarang versi Aladin. Karpet terbang. Jadi bisa jadi Aladin juga mungkin seorang wali Allah, cuman itu tadi dibahasakan dalam komedi walau-walau. Iya. Nah, di samping itu tadi saya katakan bahwa Allah itu menitipkan wali-walinya kepada
hamba-hambanya dikehendaki. Di daerah kita ini, di Bode ini, begitu banyak ulama-ulama kita yang masyhur dengan kesaktiannya, karomahnya, yang tidak terkalahkan dalam hal itu. Dikatakan Tuan Peki Yusuf, yang makamnya ada di sebelah masjid tua tuh, dikatakan memakai sapu tangan beliau menjadi pijakan ke tanah suci. Dan ada beberapa petaka kita sini juga begitu banyak karomah-karomah yang dipaparkan oleh tutur. Jadi itulah tadi bahwa Allah itu memilih atau meletakkan karomah kepada hambanya kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kita tidak boleh memandang enteng remeh kepada siapapun sama ciptaan Allah. Mungkin seperti itu. Oke. Dari sini mungkin kita sudah jelas ya, apa itu sebenarnya wali pitue, bagaimana sebenarnya itu wali pitue, siapa sebenarnya wali pitue, dan kekuatan-kekuatan spiritual atau karomah yang dimiliki wali pitue. Nah, mungkin kayaknya kita sudah cukup panjang bahas tentang masalah wali pitue ini. Jadi yang selama ini mungkin masyarakat tahu wali pitue ini ya ada pitu, dan mulai saat ini mungkin mereka sudah tahu bahwa wali pitue itu berbeda dengan ada pitue ataupun matua pitue. Dan selain itu dengan adanya mungkin konten ini kita memberikan informasi yang kita tahu tentang wali pitue ini. Jadi selama ini mungkin masyarakat tidak ada yang mengetahui ternyata ada yang bisa berjalan di atas air, ada yang bisa menggunakan sajadahnya untuk pergi ke tanah suci. Nah, itulah merupakan kesaktian atau karomah yang dimiliki oleh wali pitue. Nah, mungkin secara singkat bisa disimpulkan sedikit. Alhamdulillah, kesimpulan pembahasan kita pertama itu wali pitu bukan ada pitu. Ya. Ada pitu bukan wali pitu. Ada pitu adalah lembaga dalam pemerintahan Kerajaan Bone, sementara wali pitu adalah lembaga spiritual yang diyakini oleh masyarakat kita, di mana wali itu merupakan hamba-hamba pilihan Allah yang Allah pilih menjadi tadi wali-walinya di muka bumi ini dengan karomah. Dan perlu menjadi catatan bahwa karomah ini bukan karena dipelajari. Karomah ini adalah pemberian daripada Allah kepada hambanya yang tekun betul-betul taat di jalannya. Jadi baik itu jalan di atas air, jalan di lari-lari di atas dedaunan, atau menghilang anti api atau gimana merubah suatu benda menjadi makhluk hidup. Ya, itulah karomah yang Allah titipkan kepada hambanya. Jadi itulah tadi kembali kita memaparkan tadi atau menukil tadi pesan Bugis bahwa dalam interaksi sosial kita, pergaulan bermasyarakat, janganlah ada sekali-kali sikap kita merendahkan, menganggap remeh seseorang hamba Allah, karena bisa jadi hamba Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada dirinya tadi sifat-sifat kewalian yang Allah kehendaki. Jadi mari kita saling menghargai, saling menyayangi, sehingga efeknya menyayangi kembali kepada diri kita. Nah, mungkin seperti itu. Nah, sahabat Bahtera Raja Sakila Channel, demikianlah bincang-bincang kami tentang tadi judul wali pitu bukan ada pitu. Semoga ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua, dan segala kekurangannya karena kami yakin apa yang kita sajikan ini jauh daripada sempurna. Mohon maaf dari segala kekurangan, karena kembali kami katakan bahwa segala kekurangan itu adalah dari kebodohan kami, kadang-kadang ilmu kami. Jadi mohon maaf, mohon terus dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Halo guys, jangan lupa dukung terus Bahtera Raja Sakila. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan